Halo Sobat Saka, kita kali ini mau ngebandingin AC dari brand Daikin dan Sharp. Nah, ini yang tipe standarnya ya. Sebelah kiri saya adalah Daikin tipe FTP15, yang sebelah kanan saya adalah tipe 5ZCY yang sama-sama setengah PK. Nah, sebelum lebih detail mengenai si AC standar perbandingan Daikin dan Sharp, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapet update terbaru dari Selka. Halo Sobat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya? Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian, ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Oke, kita masuk ke displaynya ya. Sebelah kiri adalah Daikin FTP15, yang kanan adalah Sharp ZCY. Ya, dari segi ukurannya kurang lebih untuk ukuran setengah PK memang rata-rata agak pendek, nggak panjang gitu ya. Beda kalau 1,5 PK sampai 2 PK. Nah, juga dan dari segi warnanya kalian bisa lihat sendiri kalau yang Daikin adalah memang identiknya warna putih Dove ya. Tidak putih shiny seperti ini ya, sudah mengkilat. Terus Daikin tuh monoton, tapi dia ada improve di mana di atasnya dia ada sedikit lekukan ya, jadi sedikit lebih kelihatan manis, tapi warna tetap sama, tidak ada perbedaan. Kalau si Sharp ya, dia udah lebih bentuknya kayak oval gitu ya, jadi enggak kotak-kotak, enggak kaku, dan juga dia ada list chrome-nya mengelilingi si sayap indoor di depan ini ya. Jadi list chrome-nya ini semua muter, jadi bukan cuma di bawah, bukan cuma samping, sampai belakang dia ada list chrome-nya ya. Jadi dia juga udah cantik banget ya. Terus dari segi swingnya ini atas bawah ya, tidak bisa kiri kanan. Lalu juga si Sharp brandnya di tengah, Daikin di samping kanan. Terus ada tempelan CSPF-nya kalau si Sharp di atas ini indoor, kalau si Daikin nanti ada di pojok kiri ya, di samping ya. Terus juga untuk si indikator, kalau Daikin ada di samping swing, jadi tidak ada LED suhunya. Kalau si Sharp ZCY ini ada LED suhunya, jadi dia makanya tidak ada indikator di samping swingnya ya. Dan untuk CSPF-nya si Daikin ini dia sama-sama bintang 3 karena ini sama-sama standar, tapi bedanya tipis banget untuk dari segi angkanya. Kalau si Sharp 4,15, kalau Daikin 4,11, jadi tipis banget. Jadi menurut saya ini sama ratanya, jadi ya, jadi nggak perlu diperbandingkan, jadi anggap aja sama gitu. Dari untuk outdoornya lebih besar di Sharp ya, dia ke samping melebar, tingginya juga lebih tinggi daripada si Daikin yang ini, dia lebih mungil, lebih ramping daripada si Sharp ini ya. Nah, untuk kelengkapannya si Daikin punya kantong kecil, mungil banget ya, beda daripada tipe-tipe lainnya, dia kecil banget. Dan si Sharp juga dia terpisah remote dan satu kantongnya lagi ya. Kalau kita bahas dulu dari yang Daikin satu kantong ini sudah ada buku panduannya, buku manualnya kecil banget ya. Terus ada remote dengan dudukannya, plus juga ada ininya apa nih, baterai ya. Kartu garansinya Daikin semua di luar unit, jadi kalian bisa cek di outdoornya, tempelan di outdoor luar, indoor, atau minta sama supir atau yang mengantar ya. Kalau si Sharp ya, remote-nya nih segede ini ya, dia terpisah sendiri remote-nya. Lalu dia juga satu kantong buku manual, ada baut-baut
dan juga ada baterai dan ada juga kartu garansi. Jadi sudah lengkap ya. Tapi tidak ada dudukan remote ya. Jadi si Sharp ini tidak ada dudukan remote ya guys. Nah, kita masuk ke perbedaan yang ada dari fitur remote dulu ya. Kalau si Daikin ini sangat simple. On off, naikin turun suhu, fan dari paling kecil sampai besar, lalu ada swing atas bawah ya, modenya dry cool fan sama timer, talk only. Nah, kalau kita masuk ke si Sharp ya, Sharp on off mode dry cool fan. Ada sleep mode. Sleep mode itu dimana kalau kalian pengen tidurnya dapat suhu yang lebih nyaman, lebih tidak menusuk, dia kalian pakai sleep mode. Lalu bisa naikin suhu, turun kiri ke atas bawah. Timer ya, kalian mau set ya, tinggal pencet timer, set oke. Fan dari yang kecil sampai besar, swing atas bawah. Lalu turbo ya, turbo itu dia pendinginan lebih cepat. Jadi kalian kalau misalkan nggak mau nunggu lama pas nyalain AC, tunggu 30 menit, 40 menit lama banget, kalian langsung pencet turbo ya. LED ini untuk LED suhu yang di indoor. Kalau kalian misalkan nggak mau kelihatan, misalkan mau dimatiin aja, nggak mau kelihatan suhunya, boleh kalian matiin, tinggal pencet LED. Tapi menurut saya fungsinya ada LED itu justru bagus supaya kalian mendeteksi jika ada masalah AC-nya ya. Lalu fiturnya ada dua lagi, yang dimana ada tombol clean. Clean itu dimana pembersihan evaporator sendiri otomatis, tinggal kalian pencet aja. Nanti pas kondisi AC mati dia akan membersihkan. Jadi kalian bisa panggil teknisi lebih lama tanpa harus cepet-cepet panggil teknisi ya. Jadi membantu sekali untuk mengirit cuci AC. Lalu ada tombol star, bintang, itu adalah mode pengingat pintar. Jadi kalau kalian sering gonta-ganti ruangan itu sering banyak dipakai orang, tapi yang sering pakai kamu misalkan gitu ya. Jadi orang nih sering banget gonta-ganti suhunya, pengaturannya 24, 25, mau fan ini, mau mode ini. Tapi kalau kamu yang sering pakai, kamu bisa bikin setting itu jadi ke mode yang seperti kamu pakai sehari-hari, di 24, mode fan 1 dan cool paling gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk yang sering gonta-ganti pengaturannya. Nah, kita ke fitur yang memang sudah dapat dari unitnya tanpa perlu kita otak-atik. Pertama adalah ini Daikin, dia berfungsi di low voltage di 160 volt. Kalau Sharp belum. Jadi kalau yang tegangan-tegangan rendah bisa banget pilih si Daikin. Lalu dia sudah dua-duanya self diagnosis. Self diagnosis kalau dari Sharp nanti akan keluar dari LED suhu di indoornya. Ada FO lah, terapalah itulah, pokoknya error-error itu semua akan kelihatan. Kalau si Daikin nanti kelihatan dari indikator di samping swingnya, jadi kelihatan gitu ya kalau misalkan ada problem-problem atau masalah. Terus juga sudah auto restart untuk si reset otomatis adalah si Daikin. Jadi kalau misalkan dalam kondisi nyala, mati listrik ya kan, kalau mau nyala lagi AC-nya, si Daikin dia langsung nyala. Tapi kalau Sharp kalian harus pakai remote untuk menyalakan lagi ya. Dan fitur berikutnya si Daikin ini yang tidak ada dari Sharp adalah dia punya filter, bisa menangkap partikel-partikel kecil, bakteri-bakteri. Jadi akan masuk ke dalam filter ini, disaring untuk udaranya bisa lebih baik yang dikeluarkan. Kalau si Sharp belum ada ya, jadi memang hanya si Daikin ini aja. Terus kisi-kisinya Daikin lebih besar, lebih lebar, jadi dia mengeluarkan udaranya pun lebih merata dan lebih menyeluruh. Kalau si Sharp ini nggak ada, tapi bukan berarti dia lebih sempit ya. Jadi memang cuman lebih normal aja lah daripada umumnya. Kalau si Daikin lebih sedikit lebar gitu ya. Terus untuk garansi si Daikin karena ini standar 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor. Kalau Sharp ini adalah 1 tahun spare part, 10 tahun kompresor. Made in-nya Daikin adalah made in Malaysia yang tipe FTP. Kalau Sharp ini JCY made in China ya. Untuk si FTP ini dia tuh cuman punya kapasitasnya setengah dan 1 PK, cuman 2 ya. Tapi kalau si JCY Sharp ini dari setengah sampai 2 PK lengkap ya. Jadi kalau kalian yang memang butuh 1,5 PK 2 PK boleh banget cari si Sharp ini yang JCY made in China.
Nah, kesimpulannya dua-duanya mempunyai kelebihan masing-masing dari segi fitur di dalamnya. Tapi kalau dari segi fitur di remote-nya udah menangan Sharp karena dia banyak banget fitur-fiturnya. Kalau si Daikin ini sangat-sangat biasa aja ya, yang tidak perlu kita banyak otak-atik nyalain suhu, fan-nya berapa itu aja tok ya. Tapi kalau kalian yang misalkan fiturnya mau pakai banyak, yang butuh tuh di Sharp kayak dia ada mode clean-nya, ada mode pengingat pintarnya, ada juga LED suhunya ya kan. Ini kalian boleh banget pakai si Sharp. Jadi tergantung kebutuhannya kalian ya. Jadi kesimpulannya harganya ya karena ini cuma setengah 1 PK, jadi dibandingin dengan yang si setengah 1 PK ini kurang lebih mirip-mirip lah, tapi masih tetap mahalan si Daikin karena memang kan dia brand Jepang. Kalau ini brand Jepang juga, cuman ya lebih banyak yang made in-nya China. Kalau ini made in-nya Malaysia ya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.